Masih di talk show IPHS. Selain jadi menteri, Pak Erik juga sekarang sudah diberikan tugas yang tentunya buat saya pribadi dan banyak masyarakat itu bukan tugas yang kecil. Tugas yang berat karena menjadi ketua pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Setelah Pak Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin, langkah kedepannya apa nih Pak? Ya, kan sekarang prioritas utama sekarang nakes dulu. Ya. Kemarin sudah terkirim 3 juta vaksin untuk 1,5 juta nakes. Lalu kemarin juga kita sudah kedatangan 15 juta dan terakhir 11 juta, berarti 26 juta. Nah 26 juta ini sekarang sedang diproses, sebagian sudah jadi, ini kan buat tadi berikutnya. Emang mesti ngantri sekarang karena memang keterbatasan daripada vaksin itu sendiri. Tapi percayalah bahwa pemerintah sesuai dengan tadi arahan Bapak Presiden kan semua rakyat gratis ya untuk divaksin. Tapi kan kembali ini yang paling penting kadang-kadang kita semua lupa. Apakah setelah divaksin bebas-bebas saja? Tidak. Ya, protokol kesehatan ini harus karena kan ada banyak juga yang belum divaksin. Itu berapa lama Pak bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia? Bagaimana kita bisa divaksinasi itu tidak lebih dari setahun. Tidak lebih dari setahun. Ya, maksudnya semua ini divaksin tidak lebih dari setahun. Nah, ini kita sedang bekerja keras. Dan kita juga mesti bersyukur loh, banyak negara yang malah belum divaksin sampai sekarang. Ya. Terus gimana Pak sama beritanya pasti simpang siur di luar sana. Ada yang mungkin akhirnya takut kok ini cepet banget dan segala macam. Pasti kan ada ketakutan-ketakutan juga di luar sana dengan berita-berita yang keluar. Ya, saya rasa gini, bahwa kan vaksin yang kita kerjasamakan atau kita beli sebelum vaksin merah putih ada ya. Karena kan kita sedang membuat vaksin merah putih juga, di mana kami BUMN bekerja sama dengan 7 institusi, ya didampingi Menteri Kesehatan dan juga BRIN, Menristek. Kita coba bikin vaksin merah putih. Tetapi sebelum ini ada, kita juga harus membuat atau membeli vaksin yang sesuai dengan standar WHO, yang sudah melalui uji klinis. Jadi bukan beli sembarangan beli. Tidak mungkin kita berhasil menangani COVID kalau rakyat dan pemerintahnya tidak bersama-sama, tidak gotong royong. Kakak saya ya yang laki-laki terkena COVID sampai ICU. Kakak saya yang perempuan baru 2 hari yang lalu keluar dari rumah sakit. Ini nyata. Jadi bukan sesuatu yang kadang-kadang dibilangnya kurang apa? Erick Thohir loh yang ngerti vaksin, ngerti nanganin gitu bersama-sama Pak Menteri Kesehatan dan lain-lain. Keluarganya aja kena. Memang ya ini rahasia Allah yang harus kita jalanin. Dan pasti di balik itu adalah sebuah ya sesuatu yang kita nggak tahu nanti. Ya mungkin kita juga diminta Allah untuk introspeksi diri kan. Selama ini kita manusia tidak saling menghargai, ya tidak semua bicara perbedaan. Ya ini sekarang kan ayo. Kita harus sama-sama menyelesaikan COVID ini, nggak bisa sendiri-sendiri itu. Kalau bicara perang, kita semua sedang berperang dan musuh kita sama satu, yaitu virus yang ada sekarang, keburukan dan segala macam. Dan semua musuh itu hanya akan bisa dikalahkan kalau misalnya kita semua bersatu. Dan mudah-mudahan COVID ini justru mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat dan semuanya karena kita harus bisa seperti lidi. Lidi aja nggak mungkin fungsinya banyak kalau tidak disatukan. Kalau lidi itu menyatu bisa membersihkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, belum. Ini ngapalinnya dari 3 hari yang lalu loh. Iya. Pak, Iya. tapi ada Dari tadi makanya saya begini mulu. Pak, tapi ada nggak yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah sekarang yang mungkin nih yang tadinya saya nggak mau vaksin, saya takut vaksin. Tapi akhirnya jadi oke, vaksin itu penting sekarang Ya, sekarang kan mayoritas yang tidak mau divaksin itu mempertanyakan efek samping. Ya. Ya, saya mengerti. Saya punya ibu yang usianya 81 tahun. Pasti sebagai seorang anak pun ya kita ingin memastikan tadi vaksin ini baik buat ibu saya. Kita tidak mungkin ingin membahayakan rakyatnya. Nah, karena itu saya sangat berharap ya program vaksinasi ini bukan, mohon maaf, yang ditakut-takutin, oh di dalamnya ada chip gitu. Enggak ada chipnya, mau chipnya di mana gitu. Yang ada chip di film zaman dulu kan. Chip yang dulu ada tuh. Ya kan? Nah, jadi ini memang kita ingin menargetkan 70%
penduduk Indonesia itu tervaksin supaya ada herd immunity. Ya. Dengan segala kerendahan hati, ya kami dari pemerintah tidak sempurna, kita banyak kekurangannya. Ya, sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan buat terbaik. Yang terbaik. Oke, terbaik. luar biasa. Saya siap divaksin kalau gitu Pak, tapi Ya. saya yakin kalau misalnya kunci dari semua ini ya kan dengan protokol kesehatan yang paling penting dan paling utama lagi adalah bahagia, betul? Bahagia Nah, betul. Caranya gimana tuh bahagia? Kalau bahagia itu salah satu cara adalah pertanyaan cepat yang harus Bapak jawab tanpa pikir. Waduh. Nah, ya Pak. Kok siang-siang susah banget tidurnya. Sebutkan barang yang selalu ada di mobil. Di mobil, Ya, tas saya, tas. minuman air putih. Minuman air putih harus. Lagi Pak, sebutkan hal yang Bapak ucapkan ketika Bapak kaget. Oh, astagfirullah. Oh ini baik nih. Nah, iya, kan? Sebutkan yang Anda ucapkan kalau Anda kaget. Ayam ya kan? Segitu. Oke Pak, terakhir nih. Sebutkan 3 hal tentang politik. Wah, keseimbangan, kesetaraan, dan kerakyatan. Oh. Sebutkan 3 hal tentang Bapak Erick Thohir. Saya berusaha bekerja yang terbaik. Kedua, jaga nama. Yang ketiga, ingin selalu dekat dengan keluarga. Yeay! Tadinya saya pikir, wah ini ada Pak Menteri tegang nih kan. Aduh, ternyata alhamdulillah Pak Menteri. Tapi sebenarnya kita nggak perlu tegang karena kita juga mau merayakan ulang tahunnya TV One yang ke-13. Iya. Harus sih, saya pegang aja ya. Oh iya. Pak, harapan dong Pak buat TV One Pak. Baik, ini ulang tahun TV One yang ke-13 Pak. Oke. Harapan dong Pak untuk Erick yang TV bikin One harapan di buat tengah TV One. pandemi ini Pak. Ya, saya berharap TV One menjadi media berita nomor 1 di televisi. Amin. Tetap kritis, tetapi tentu bagaimana kritis itu memberikan solusi. Membangun bangsa kita yang saat ini tentu penuh dengan tantangan. Amin, amin. Tepuk tangan dong buat teman-teman TV One semuanya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk TV One.